Selamat pagi, selamat kembali di kegiatan debat kita pada hari ini dengan mosi pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket. Sebelum debat ini dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib debat terlebih dahulu. Yang pertama, tidak boleh menggunakan berbagai macam bentuk kata kasar, tidak terpuji, hingga yang dimana akan menyinggung berbagai macam bentuk sara. 2. Tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan penonton. 3. Seluruh peserta diwajibkan untuk menjaga ketenangan sehingga tidak mengganggu konsentrasi peserta lainnya. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada masing-masing juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan anggota timnya kepada tim afirmasi atau poli. Baik, terima kasih untuk moderator. Pendapat kami dari tim afirmasi, saya Dewi selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement pada hari ini. Selanjutnya di samping saya ada Rabina selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumen statement pada hari ini. Selanjutnya di samping Rabina ada Fitri selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan closing statement pada hari ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada tim oposisi atau kontra silakan memperkenalkan. Baik, terima kasih moderator. Kami dari tim oposisi. Selaku pembicara pertama akan membahas pembicaraan. Saya ada Tabita, selaku pembicara kedua yang membahas argumen statement. Di samping Tabita ada Adel, selaku pembicara ketiga yang akan membahas closing statement. Terima kasih. Tanpa membuang waktu, mari sama-sama kita dengarkan pernyataan pertama dari kedua tim mengenai mosi kita pada hari ini, yaitu pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket. Pada tim afirmasi silakan. Terima kasih. Selamat pagi, juri, kawan debat, dan hadirin sekalian. Kami sebagai tim pro, kami percaya bahwa langkah ini dapat membantu mengurangi sampah plastik. Jadi dengan adanya pembahasan kita tentang mosi kita pada hari ini, yaitu pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket, kami sebagai tim pro percaya mengapa demikian karena langkah ini dapat membantu masyarakat sadar bahwa sampah plastik merupakan masalah pencemaran lingkungan kita pada saat ini. Jika kita lihat dari data Kementerian Pendidikan Lingkungan Hidup bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah plastik per tahunnya. Maka dari itu dengan adanya pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket itu dapat membuat sampah plastik yang dihasilkan berkurang dan nantinya hasil pungutan dari kantong plastik tersebut bisa kita jadikan sebagai pendukung program-program lingkungan kita. Terima kasih. Oke, selanjutnya pernyataan pertama dari tim oposisi silakan. Baik, terima kasih. Kami dari pihak kontra tidak setuju pada mosi kali ini. Apabila adanya pemberlakuan manufaktur berbayar di supermarket, kantung belanja pakai ulang dapat membutuhkan lebih banyak energi dan material untuk produksinya. Kebijakan larangan kantong plastik dapat merugikan industri pengolahan daur ulang. Jadi percuma saja kalau diadakan pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket dapat terjadi pemborosan terhadap masyarakat. Kenapa harus dibayar? Sedangkan kita berbelanja. Kantong plastik sudah disediakan untuk tempat berbelanja kita. Banyak masyarakat tidak setuju apabila adanya pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket karena terjadinya pemborosan terhadap ekonomi mereka. Kami tekankan kami tidak setuju apabila adanya pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket. Oke, selanjutnya yaitu argumen statement dari masing-masing tim kepada tim afirmasi silakan. Baik, terima kasih atas fleksibilitas. Saya selaku pembicara kedua dari tim afirmasi akan menyampaikan argumen seperti saya. Penggunaan kantong plastik secara masif memang tampak berat, tapi sebenarnya menyimpan biaya lingkungan yang sangat tinggi. Pencemaran air, tanah, mikroplastik dalam rantai makanan adalah akibat dari penggunaan kantong plastik yang tidak terkendali. Nah, dengan menerapkan biaya pada kantong plastik, kita mendorong penggunaan perilaku konsumen. Ini bukan hanya serta penyelamatan kantong plastik, tapi juga menciptakan kesadaran penuh akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan. Nah, apakah kebijakan kantong berbayar benar-benar efektif mengubah perilaku masyarakat atau justru akan menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha? Pemberlakuan berbayar kantong plastik di supermarket itu untuk mendukung program-program lingkungan kita, bukan untuk menambah gaya hidup. Bagaimana saudara dari tim oposisi atas jawaban yang diberikan dari tim afirmasi
penggunaan sampah plastik ribuan ton setiap tahunnya. Nah, dari sisi ekonomi, kebijakan ini menciptakan peluang industri tas kain dan produk ramah lingkungan akan terbuka. Nah, dengan ini juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi ramah lingkungan. Jadi, kebijakan kantong berbayar ini bukan beban, tapi investasi untuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya yaitu argumen statement dari tim oposisi kepada tim oposisi. Terima kasih atas waktu yang kalian berikan. Saya setuju bahwa penerapan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai yang berdampak buruk bagi lingkungan. Namun, hal ini malah mencari beban bagi masyarakat, terutama mereka yang merasa dari golongan ekonomi ke bawah, karena harus menggunakan biaya tambah setiap kali mereka bekerja. Meskipun memberikan daya tarik kecil, namun dari jangka panjang, hal ini akan menjadi beban finansial bagi mereka. Terus terima. Jika yang menolak kebijakan kantong plastik karena dianggap memberatkan konsumen, tapi bagaimana dengan dampak lingkungan yang memburuk akibat penggunaan kantong plastik? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tidak menutup mata terhadap kerusakan lingkungan, tapi mari kita juga buka mata terhadap realitas di lapangan. Bagi sebagian masyarakat, terutama pedagang kecil dan keluarga kurang mampu, biaya sekecil apapun akan menjadi beban tambahan. Membebani masyarakat bukanlah solusi yang adil. Kantong plastik berbayar hanya memindahkan tanggung jawab dari industri dan pemerintah kepada rakyat. Kami percaya ada cara yang lebih manusiawi dan seperti edukasi, dorongan dan kolaborasi, bukan dengan membungkus tetapi dengan merangkul. Oke, bagaimana tim afirmasi akan menerima jawaban dari tim oposisi? Oke, silakan Anda lanjutkan pernyataan Anda. Terima kasih. Dalam banyak kasus, supermarket seringkali hanya menyediakan kantong belanja berbayar tanpa menyediakan solusi inklusif, tanpa menyediakan edukasi berkelanjutan serta partisipasi dari seluruh pihak. Kebijakan ini seringkali hanya menjadi formalitas dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan sampah plastik. Hal ini lebih membutuhkan kebijakan yang menyeluruh seperti program yang mendukung perubahan perilaku masyarakat terhadap pengurangan sampah plastik. Oleh karena itu, daripada memperlakukan kantong belanja berbayar di supermarket yang menempatkan masyarakat mengambil tanggung jawab, lebih baik pemerintah menyediakan solusi yang adil, terjangkau dan berorientasi dalam jangka panjang menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu closing statement dari masing-masing tim kepada tim afirmasi. Baik, terima kasih pada moderator telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan closing statement mengenai penerapan kantong plastik berbayar di supermarket. Maka dari itu, tim Pro memberikan sedikit penjelasan. Yang pertama ada mengurangi sampah plastik. Kebijakan ini efektif mengurangi sampah plastik. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran lingkungan. Kebijakan ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga ada menggalakkan kantong ramah lingkungan. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk menggunakan kantong plastik yang dapat digunakan berulang kali. Maka demikian, Pro berpendapat bahwa pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket adalah langkah yang tepat untuk menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Terima kasih. Oke, selanjutnya closing statement dari tim oposisi kepada tim oposisi. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Saya selaku bicara media akan menyampaikan closing statement saya pada kali ini, yaitu memberikan contoh. Pertama, adanya biaya tambahan. Mungkin pemberlakuan kantong berbayar di supermarket dapat merugikan konsumen sebab adanya biaya tambahan. Kedua, keterbatasan akses. Mungkin beberapa memiliki keterbatasan akses untuk plastik penggunaan berulang dan tidak mampu untuk membeli kantong berbayar di supermarket. Ketiga yaitu memiliki dampak kepada pengusaha kecil. Memiliki dampak negatif pada pengusaha kecil karena beberapa dari pengusaha kecil tidak menyediakan kantong alternatif. Berikut alternatif yang lebih baik. Beberapa sudah menolak akses penggunaan plastik. Seperti negara-negara dan kota beberapa sudah menolak penggunaan kantong plastik sekali pakai. Berikut kesimpulan dari yang saya dapat. Penggunaan kantong plastik memiliki dampak berbeda-beda pada konteks dan implementasinya. Terima kasih. Oke,
Itu dia debat kita pada hari ini mengenai mosi pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket itu sendiri. Sebenarnya mosi pada hari ini banyak pro dan kontra, terutama di bagian pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah menimbulkan statement seperti ini agar di negara kita Indonesia sendiri lebih bersih dari namanya kantong plastik. Sedangkan masyarakat mungkin kurang memahami akan kebijakan itu sehingga mereka berpikir dengan adanya biaya untuk membeli plastik di supermarket membebankan bagi perekonomian mereka. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin ingin lebih adanya sosialisasi lebih mendalam dari pemerintah akan pemberlakuan kantong plastik di supermarket tadi. Sekian debat pada hari ini, selamat pagi.